wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahumma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sudah amat dekat ketibaan hari yang sangat besar di dalam ajaran agama kita. Hari tersebut adalah hari raya Idul Fitri. Di dalam Islam, kata Id bermakna kepada pengulangan. Hari ini dinamakan dengan hari yang berulang dikarenakan ada beberapa hal. Jadi yang penting kita ingat adalah penulisannya, supaya generasi kita ke depan tidak salah di dalam pengucapan. Menyebutkan Id adalah dengan Id, menuliskan di dalam bahasa Indonesia dengan idul, bukan ditulis dengan aidul. Selamat Idul Fitri, atau di Indonesia kan selamat Idul Fitri, bukan selamat Aidul Fitri atau selamat Aidil Fitri. Karena kata Aid berasal dari kata ada ya'udu, Idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, kata Isa putra Maryam kepada Allah di dalam doanya agar diberikan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat-ayat ini menjadi pengulangan bagi mereka akan kebesaran hari di mana diberikan ayat-ayat tersebut. Jamaah rahimakumullah, di dalam ajaran Islam, pengulangan ini terkait dengan kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Kalaupun dibagi ini menjadi dua, berarti patuh kepada Allah, dan poin yang kedua adalah patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini berulang setiap tahunnya. Patuh kepada Allah ini dalam banyak hal, terutama sekali adalah patuh atas pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di sepanjang bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan manasik haji ke Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi di sini ada dua ajaran dan risalah yang diberikan kepada umat ini terkait dengan hari raya tersebut. Pertama adalah puasa kewajiban Ramadan, yang kedua adalah kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi sesiapa sahaja yang mampu untuk sampai ke kota Mekah, ziarah
dengan berbagai macam manasik yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di seputaran Ka'bah dan seputaran tanah-tanah haram. Jadi kalau dibagi lagi, ini banyak betul perintah-perintah Allah di sana. Adapun pengulangan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah qiyamul lail yang merupakan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ibadah tarawih. Juga kemudian sunnah melakukan salat Id al-Fitri dan Idul Adha. Ini dilakukan pertama sekali oleh Rasulullah pada tahun kedua Hijriah ketika beliau berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga ini tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Rasulullah, dan digalilah potensi hukumnya oleh para ulama. Dia menjadi sunnah muakkadah yang amat sangat digalakkan di dalam agama ini. Ini adalah dua hal terkait dengan Idul Fitri selain daripada sunnah-sunnah lainnya. Adapun terkait dengan Idul Adha adalah sunnah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dia patuh kepada Allah sekaligus menziarahi qubbah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memiliki pahala yang amat jauh maramah, begitu besar dan menyemai kecintaan Allah dan Rasulnya kepada seseorang, dan itu dilakukan secara berulang-ulang saban tahunnya. Sidang jamaah rahimakumullah, selain daripada itu banyak perintah-perintah dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya. Misalnya Rasul mengatakan juga sekaligus di sana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bit-takbir." Hiasilah hari besar kalian dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasul di sini begitu jelas, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui takbir ini adalah membesarkan Allah, atau dengan bahasa Arabnya ketika disebut takbir bacaannya adalah Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar ini termasuk di dalam kalimah thayyibah, dan kalimah thayyibah ini banyak ragamnya. Di antaranya adalah subhanallah walhamdulillah hauqalah la haula wala quwata illa billah, atau terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi. Rasulullah katakan ada dua kalimat yang begitu ringan diucapkan dengan lisan, ringan betul. Tidak ada satupun orang yang waras pikirannya, bahkan sampai orang yang tidak waras pikiran pun bisa mengucapkannya. Subhanallah kadang dia ucapkan secara serius, terkadang sesekali dia bersenda gurau dengan ucapan ini. Kalimat ini begitu ringan meluncur dari lisan seseorang, tidak berat. Tidak ada hal-hal yang membuat, kalau kata orang Aceh, tilu atau mengklido, kecuali memang dia terlahir dalam keadaan lidahnya bermasalah. Sehingga anak-anak amat gemar mengucapkan kalimat ini.
orang tua dewasa pun dia mudah mengucapkannya. Anak-anak muda maupun orang yang renta, laki-laki maupun perempuan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini kelebihan lainnya kata Rasulullah adalah begitu berat dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih berat daripada langit dan bumi ini. Serta dua kalimat ini amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadukan oleh putri beliau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha mengeluh kesahkan kehidupan yang begitu sulit, beban, kemudian juga kegalauan pikirannya di dalam kehidupan rumah tangga. Karena ada waktu orang dalam menjalani hidup ini ujiannya sesekali ringan, sesekali terasa berat. Bisa disebabkan karena memang pengaruh secara mentalitas, juga bisa juga karena secara psikologis ada pressure, ada tekanan-tekanan yang mempengaruhi emosional seseorang. Ini berkecamuk di dalam batin. Ada waktu tekanan itu dianggap begitu ringan dan bagaikan angin lalu saja. Kenapa? Karena kesiapan mental dan psikologi serta emosionalnya memang sedang begitu baik, dan perkembangannya juga begitu sehat. Lalu ketika beliau mengadu kepada ayahandanya, pesan Rasulullah agar sering-sering mengucapkan puji-pujian yang selalu diucapkan oleh para malaikat. Rasulullah ajarkan Fatimah, subhanallah wa bihamdih. Ini ucapkan banyak-banyak, subhanallah wa bihamdih. Sementara hadis Abu Hurairah tadi menyebutkan dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi. Ini berat di timbangan, lisan terasa ringan mengucapkannya, dan Allah amat cinta kepada dua kalimat ini. Ada orang berbisnis di kota Madinah, tapi bisnisnya kemudian lambat laut berjalan tidak lancar, gonta-ganti bisnisnya. Diusahakan dengan modal, ditambah mengutang sana mengutang sini, tapi kemudian tidak berjalan lancar. Ujian terasa begitu menyiksa, meskipun masih di dalam kemampuan yang dapat ditahan oleh seseorang, karena para sahabat yakin tentang itu. Tetapi tidak salah beliau berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau datang mengadukan permasalahan ini. Kata Rasulullah, pernahkah dan sudah seringkah engkau memuji Tuhanmu dengan kalimat-kalimat yang dipuji dan diucapkan oleh para malaikat? Kalimat ini juga diucapkan oleh para makhluk, sehingga rezeki mereka ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ajarkanlah wahai Rasulullah. Maka diajarkan oleh Rasulullah subhanallah wa bihamdih, sebagaimana yang diajarkan kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka kalimat seperti ini yang seharusnya kita gunakan di dalam setiap delik kehidupan kita, yang tidak terbatas. Kalau ibadah-ibadah lainnya dilihat kepada kualitas, tapi kalau berzikir dengan kalimat-kalimat yang thayyibah ini, Al-Quran menyebutkan dengan kuantitas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah, berzikirlah, agungkanlah nama Tuhanmu, ingatlah akan Tuhanmu dengan ingatan yang banyak.
bukan dengan ingatan yang salihah, meskipun zikir itu sudah termasuk amal saleh. Tetapi Al-Quran menyebutkan dalam wujud kuantitas. Jadi yang dilihat adalah banyaknya seseorang mengucapkannya. Kalau salat dilihat kualitas. Orang salat Allahu Akbar, semakin banyak dia salat tapi dia tidak hadir kekhusyukannya, maka kurang. Begitu juga ibadah haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang baik, kualitasnya adalah baik. Kemudian bagaimana syarat-syaratnya? Puasa juga demikian, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas. Banyak betul orang yang berpuasa tapi dia tidak peroleh dari hasil puasanya kecuali adalah lapar dan dahaga. Di samping amal ibadah ini pun dia terbatas dalam durasi waktu tertentu. Salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu-waktu tertentu. Tak boleh salat asar bawa ke waktu maghrib, salat maghrib bawa waktu subuh. Allahumma kecuali memang ada orang tersebut dibolehkan misalnya lupa atau tertidur, ataupun dia sekian lama hilang ingatannya lalu kemudian kembali lagi. Sebagian ulama mengatakan boleh diqadha. Sidang jamaah rahimakumullah, haji demikian juga. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Pada tanggal 8, 9 dan 10 di sanalah mereka berputar-putar Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hanya terbatas haji di situ. Dan ada beberapa amalan nanti yang bisa dilakukan sepanjang waktu, misalnya tawaf ifadah ya bagi yang belum melakukan tawaf ifadah. Tapi Arafah mesti pada tanggal 9 Dzulhijjah ataupun pada malam tanggal 10-nya sebelum waktu fajar datang. Dia ada waktu di sana sebentar saja. Sebagian ulama sampai dengan waktu fajar dia tertidur di penginapan. Lalu tengah malam hari lebaran Idul Adha dia terbangun, rupanya waktu orang dari Arafah sudah semua keluar sampai ke Muzdalifah dan Mina. Maka dia lari cepat-cepat sebelum fajar menyingsing. Itu masih dibolehkan oleh para ulama dan terhitung ada dia melakukan wukuf. Selepas dari itu tidak bisa, dia harus mengulang tahun yang akan datang. Begitulah amal yang lain. Bersedekah, ada waktu bersedekah itu tidak dikeluarkan, zakat tidak dikeluarkan, fitrah dikeluarkan. Tetapi fitrah itu terbatas waktunya. Orang datang membawa sedekah, ada waktu tidak diterima lagi sedekahnya. Kata Rasul dalam hadis, ada orang ketika diberikan sedekah saatnya mereka mengatakan saya tidak butuh. Ada waktu orang datang bawa sedekah disuruh bawa pulang sedekahmu. Kenapa? Sedekahmu tidak diterima karena anak-anakmu masih kelaparan, istrimu masih kelaparan, dirimu sendiri masih butuh kepada makanan. Kamu tidak boleh bersedekah. Ya. Ayat Al-Quran mengatakan, janganlah kamu kikir, jangan pula kamu melepaskan hartamu demikian saja. Jangan. Nah, ini ketertarikan manusia dengan harta dan materi juga dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan baik di dalam agama ini. Tapi ada amal yang terus sepanjang waktu, zikir tidak henti-henti. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena manusia sering lupa, maka disuruh ingat setiap tahunnya. Setiap tahun disunnahkan dengan sunnah yang muakkadah untuk menyebut nama Allah. Di dalam ibadah haji malam hari lebaran disebutkan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha dzikran katsira aw ashadda dzikra. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau sudah selesai ibadah haji sempurna pada malamnya Arafah sudah, maka sebutlah nama Allah bagaikan kau menyebut nama ayah bundamu, keturunan-keturunanmu, karena orang bangga dengan keturunan. Biasanya orang Arab seperti itu, hafal betul silsilahnya.
Jumpa sama kawan dari mana, sebut semuanya. Saya dari Aceh, ini dari mana? Dari Bangladesh. Kamu sebut negeri ini, aduh orang datang banyak semuanya, hidungnya mancung-mancung, semua menyebut. Tapi sebut Allah, jangan lupa sebagaimana engkau menyebut tentang keturunanmu, apa bapak kamu, bahkan sebutanmu kepada Allah lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ini Allah katakan. Maka dalam salat juga demikian. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf tentang salat khauf. Ya. Itu ketika kita salat diambil kesimpulan oleh para ulama, jangan langsung salat bangun terus pergi. Tidak. Tapi sebentar duduk dulu, tenangkan batinmu. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha katsira. Apabila kalian telah melaksanakan salat, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Apabila sudah tenang, baru salat yang lainnya lagi. Apa itu? Mau salat sunat misalnya, rawatib 2 rakaat. Assalamualaikum. Waktu-waktu yang ada rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sebentar. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, 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 alhamdulillah. Atau astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar misal. Atau berselawat Allahumma salli ala Muhammad. Kita ingat itu sebentar. Fa idza tma'nantum, kalau sudah tenang, fa aqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi baik oleh assalamualaikum, assalamualaikum, salat maghrib mau sunnah rawatib, duduk langsung bangun, Allahu akbar. Jangan, duduk dulu sebentar. Ini kesimpulan ulama, meskipun ayat itu turun dalam permasalahan salat khauf. Jadi kalau sudah keadaan tenang, tidak ada peperangan, baru engkau laksanakan salat yang normal, tidak lagi 6 bentuk dalam salat khauf. Sidang jamaah rahimakumullah. Hari Jumat kita lihat. Hari Jumat, ya, fa idza qadaytumus shalah fantashiru idza nuriya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kemudian fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Mandum katsira. Zikir bukan salihah, katsira. Nabi Zakaria, ya, fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila. Maka Nabi Zakaria perintahkan kepada kaumnya untuk berzikir kepada Allah pagi dan petang. Itu di dalam surah Maryam. Dalam surah Ali Imran apa disebutkan? Fadhkurullaha katsira. Disuruh sebut Allah sebanyak-banyaknya kepada Nabi Zakaria, pakai kata banyak, kuantitas. Maka kita sebut Allah pada hari Id dengan sebutan yang banyak. Jadi jangan lupa sambilan bersilaturahmi dan lain sebagainya, bermain-main dengan anak-anak dan keturunan kita, kita tetap ajarkan mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi katakan dalam hadis Abi Hurairah tadi, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi. Jadi ada kata hiasi. Anda bisa cari hiasi itu. Hiasi hari besar kalian dengan bertakbir kepada Allah SWT. Jadi nyanyian, lantunan, kidung yang kita ucapkan pada hari raya itu adalah bertasbih, bertahlil, serta bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qala subhanallah wa bihamdih. Ini terkait hari raya. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, thumma ahdaha ila 300 marra, 300 kali. Tetapi hadis ini dalam kitab Imam Al-Ghazali setelah ditakhrij dia lemah. Namun ada syahid-syahid yang lainnya yang mengatakan bahwa berzikir sebanyak-banyaknya tadi.
thumma ahdaha li mautal muslimin dakhala fi kulli qabrin min quburihim alfu nurin wa yaj'alullahu lahu alfa nurin fi qabrihi idza mata. Apabila dia baca 300 kali subhanallah bihamdihi, lalu dia jadikan hadiah dari bacaannya itu kepada orang yang telah meninggal, maka sungguh akan masuk ke dalam kubur mereka 1000 cahaya setiap kuburnya. Dan apabila dia nanti diwafatkan oleh Allah, maka Allah akan jadikan 1000 cahaya di dalam kuburnya. Jadi jangan anggap remeh hari raya itu. Hari raya itu bukanlah dengan berpakaian baru, tapi hari raya itu adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah, mengulang ketakwaan itu, lalu menjaga semangat dan motivasi ketakwaan itu dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Ini hanya tinggal sebentar lagi, kesempatan bagi kita mendulang pahala yang amat berlimpah. Selain daripada itu adalah dikatakan sebagai Id karena kembalinya kesenangan kepada umat Islam, kembalinya pahala-pahala yang begitu banyak. Allah jadikan pahala itu prasmanan, bisa terlihat dengan berbagai macam penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadikan Id ini adalah Id kesenangan. Kesenangan apa? Kegembiraan. Bagaimana menggembirakan diri? Paling kecil kita tersenyum karena gembira. Tapi jangan tunggu gembira untuk tersenyum. Tersenyumlah terdahulu sehingga kegembiraan itu datang. Anak-anak tidak perlu dimarahi. Dia diingatkan dengan cara yang bijak. Orang tua juga demikian, sesama di antara kita jangan ada dengki, iri, apalagi dendam yang kusumat. Hari raya adalah hari kesenangan. Hadirkan kesenangan dan taburkan benih kegembiraan itu serta kebahagiaan itu dalam hati setiap orang. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lainnya, tapi bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ini adalah kata Wahab ibnu Munabbah. Beliau memahaminya berdasarkan hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah SAW. Kata beliau, pada hari raya terlihatlah iblis itu dalam keadaan dia sedih sekali, bermuram durja. Lalu semua iblis-iblis yang lain, syaitan-syaitan yang lain kumpul ke dekat iblis di istananya yang dibangun di atas lautan. Mereka bertanya, Malladhi aghdabaka ya sayyidana? Apa yang membuat engkau begitu marah hari ini dan gelisah, wahai penghulu kami? Dijawablah, li'anna Allah qad ghafara li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihadzal yaum. Bagaimana aku tidak sedih gelisah? Usaha kita sudah setahun kita tumpuk-tumpuk, hari ini hilang semua dosa daripada anak Adam, dihapuskan oleh daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setiap syaitan berpikir dengan kesedihan. Lalu timbullah pikiran cerdas daripada syaitan, daripada iblis. Dia katakan, sekarang kumu fasyaghiluhum bil ladzati wasyahawat. Sekarang bangunlah kalian semua berpencar, buat anak Adam daripada keturunannya serta umat Muhammad itu untuk lalai dan sibuk mengurus masalah kelezatan dan syahwat. Itu diutus. Maka kemudian berpencaranlah mereka pada hari raya itu. Maka hati-hati, sebulan kita puasa, datang lebaran, Allah katakan pada malam harinya kepada malaikatnya. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, turunlah kalian ke bumi. Lalu setiap daripada sikak persimpangan jalan di depan rumah-rumah mereka, sepanjang daripada jalan, penuhi, lalu serulah mereka untuk keluar dari rumah, berkumpul di setiap musalla yang ada di tempat mereka. Maka keluarlah malaikat menyeru yang dapat mendengar semua makhluk kecuali
jin dan manusia. Apa dikatakan? Ibadallah, akhriju ila rabbin karim wal jaza'al azim. Wahai sekalian manusia, keluarlah. Ayo keluar. Kemana keluar? Untuk menuju kepada Tuhan kalian yang maha mulia, untuk dapat balasan yang begitu besar dan agung. Lalu mereka keluar. Allah tanya pada malaikat, apakah mereka laksanakan? Ya Tuhanku, mereka telah melaksanakannya. Apa menurut kalian yang pantas kuberikan kepada mereka? Tentunya ampunanmu wahai Tuhan, kata malaikat. Ushidukum ya malaikati, aku persaksikan kepada kalian semua wahai para malaikatku, a'taitu lahum maghfirati wa ridai, aku berikan kepada mereka ampunan sekaligus aku berikan keridhaanku kepada mereka. Maka iblis tadi begitu trunyam, dia ditumpuk duduk gara-gara gara-gara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, Rasul pernah bersabda, man ahya lailatal idi lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka dia tidak akan mati hatinya ketika suatu hari nanti hati-hati yang lainnya menjadi padam. Hari kiamat, orang yang menghidupkan malam hari lebaran dengan takbir yang banyak-banyak, dia tidak sibuk dengan urusan kelezatan syahwat serta birahi daripada dia, tidak karena nafsunya, maka orang itu, kata Rasulullah, akan hidup nanti hari kiamat di saat orang lain tidak memiliki lentera di dalam hatinya, bingung, menjadi buta, bahkan mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa berbicara atau tuna apa ini namanya, akhras, tidak bisa bicara, sulit. Orang ini mudah bicara, meminta kepada Allah agar diberikan keselamatan pada hari yang penuh dengan hiruk pikuk dan kesulitan. Hadirin yang terhormat, terakhir, pada salah satu hari lebaran, Umar melihat putra beliau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dalam keadaan berpakaian yang compang-camping serta lusuh. Umar diam-diam menangis, terseduh. Beliau sedih betul, mengeluarkan air mata. Tapi beliau sembunyikan dari sang anak. Si anak yang bijak ini, kita ketahui Abdullah bin Umar itu kemudian menjadi seorang ulama besar di dalam Islam. Dari semenjak kecil dia sudah terdidik dengan pengalaman spiritualitas serta kecerdasan emosional yang begitu hebat. Nah, beliau melihat ayahnya menangis, itu masih kecil. Lalu beliau datang kepada sang ayah, wahai ayahanda, kenapa engkau menangis? Umar berkata, bagaimana aku tidak menangis? Akhsha an yarakas sibyan, aku sangat khawatir kalau kamu main-main nanti anak-anak yang lain melihat ke arahmu. Widha bihadzal libasil khaliq, bukan khuluq atau bukan khalaq, bihadzal libasil khaliq, dengan pakaian yang lusuh compang-camping seperti itu. Anta tastahi minhum, engkau malu dengan mereka. Aku sedih karena tidak bisa kasih, mau kasih punya umat, padahal beliau amirul mukminin. Dilihat anaknya seperti itu, padahal beliau kesayangan Rasulullah, padahal datang kepada Rasulullah tentu dikasih. Tapi beliau adalah orang yang iffah, yang merasa malu untuk meminta-minta kepada orang lain. Maka kata Abdullah, innama yabki man a'damahu Allahu biridahu, hanya saja yang menangis itu pada hari ini wahai anda adalah orang yang tidak mendapat ridha Allah, au aqqa ummahu au abahu, atau dia durhaka kepada ibu maupun ayahnya. Itu yang seharusnya menangis pada hari ini, kata Abdullah ibnu Umar.
fa ana la abki li'annani arju an yakuna Allah radiyan minni biridhaka ya abata. Karena aku mengharapkan sangat Allah ridha kepadaku karena engkau sebagai ayahku telah ridha kepadaku. Fadhammahu Umar fabaka. Keduanya lalu berpelukan dan menangislah dua insan yang begitu bahagia di hari Idul Fitri tersebut. Maka kelebihan Idul Fitri ini manfaatkan dengan baik dan songsong dia dengan kesiapan yang matang dari kita. Amat banyak kebahagiaan serta kegembiraan yang dijanjikan oleh Allah pada hari itu. Semoga bermanfaat adanya. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.